Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil islami fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyyati qulubuhum an dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Marilah sama-sama kita tingkatkan keimanan serta ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan takwa yang sebenar-benarnya. Mensyukuri atas nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita, sehingga pada detik ini kita masih bisa istiqomah dalam taat beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Masih dalam suasana Isra wal Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam di berbagai macam tempat, di masjid, di musola, di majelis ta'lim, banyak sekali yang mengadakan peringatan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengingat peristiwa yang spektakuler, peristiwa yang sangat dahsyat dan sangat luar biasa, sampai tidak bisa masuk peristiwa itu ke dalam akal sehat manusia, tetapi bisa diterima dengan hati manusia. Hadirin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyak sekali cerita-cerita terungkap peristiwa Isra dan Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satu peristiwa yang sangat luar biasa tersebut adalah terjadinya tazkiyatun nafsi, yaitu pembersihan jiwa dan hati dari sifat-sifat tercela dan mengisi dengan sifat-sifat kebaikan. Sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Isra dan di Mi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terlebih dahulu Nabi Muhammad dibelah dadanya dan dibersihkan oleh malaikat Jibril, dibersihkan dari sifat-sifat syaitan, dari sifat-sifat tercela, dan diisi oleh malaikat Jibril atas izin Allah dengan sifat-sifat yang terpuji. Ini bisa kita ambil hikmahnya, kita bisa ambil pelajarannya ketika Rasulullah dibersihkan hatinya oleh malaikat Jibril untuk diisra dan dimi'rajkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitupun pula pada diri kita. Kita akan usul kepada Allah, sampai kepada Allah jika kita sama persis
bahwa diri kita berusaha dengan sekuat tenaga mungkin untuk membersihkan hati kita dari sifat-sifat tercela dan mengisi dengan sifat-sifat yang terpuji. Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 22 berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Afaman syarahallahu sadrahu lil Islam fahuwa ala nurin min rabbih fawailul lil qasiyyati qulubuhum an dzikrillah ulaika fi dhalalim mubin. Yang artinya manusia atau orang yang dilapangkan dadanya oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang kemudian menerima agama Islam, bukan hanya menerima tetapi melaksanakan ketakwaannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ala nurin, bahwa sesungguhnya orang tersebut telah terjadi di atas nurnya Allah Subhanahu wa taala. Fahuwa ala nurin min rabbih, telah menerima cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Fawailul lil qasiyyati qulubuhum an dzikrillah, maka celakalah bagi mereka yang hatinya membatu, yang hatinya membeku, an dzikrillah, dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulaika fi dhalalin mubin, maka orang yang membatu hatinya dari zikir kepada Allah, mereka benar-benar di jalan kesesatan. Hadirin jamaah rahimakumullah. Peristiwa Isra Mi'raj yang sering kita peringatkan setiap tahunnya mengingatkan kepada kita bahwa ada buah yang Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampaikan kepada kita, yaitu perintah solat. Pertama kali perintah solat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sebanyak 50 waktu. Dengan sikap tolerannya Allah Subhanahu wa taala, Nabi Muhammad memohon kepada Allah untuk diringankan, maka solat itu menjadi 5 waktu. Tetapi Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Mu'min berfirman, "Man jaa'a bil hasanati falahu asru amsalihha." Barang siapa yang telah mendatangkan kebaikan, maka Allah akan lipatkan 10 kali lipat. Artinya apa? Salat 5 waktu yang sehari semalam kita laksanakan, yaitu salat wajib, maka Allah kali lipatkan menjadi 50 waktu. Karena 5 dikali lipat 10 menjadi 50 waktu. Artinya apa? Eksistensi dan substansi perintah solat sebanyak 50 waktu sehari semalam masih ada, dan kelipatannya sangat luar biasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Pembersihan hati dalam bahasa Arab disebut dengan tazkiyatun nafs, yaitu pembersihan jiwa hati dari sifat-sifat tercela. Ada 3 tahap di dalam membersihkan jiwa dan hati kita. Yang tahap pertama adalah tahap takhalli, yaitu mengkosongkan hati dan jiwa kita dari sifat-sifat tercela. Kita kurangi sifat-sifat tercela seperti iri, dengki, hasud, takabur, sombong ujub, dan juga sifat keakuan atau sifat ananiyah. Perlahan-lahan sifat-sifat yang bertengger yang ada di dalam hati kita adalah sifat-sifat tercela atau sifatul madhmumah. Kita kurangi dikit demi sedikit. Itu adalah proses takhalli yang ada di dalam diri kita. Yang kemudian setelah kita kosongkan, perlahan-lahan kemudian kita isi dengan sifat-sifat terpuji. Maka sifat terpuji itu bisa dikatakan proses itu adalah
proses tahalli, yaitu pengisian sifat-sifat terpuji yang ada di dalam diri kita. Termasuk salah satunya adalah sifat ikhlas, sifat qanaah, menerima apa yang telah dikudratkan, yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kemudian pada akhirnya dari proses takhalli dan tahalli, maka yang terakhir adalah proses tajalli. Tersingkapnya tabir-tabir kepada Allah sehingga kita bisa wusul atau sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Ada satu pelajaran yang diambil dari makalahnya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, salah satu daripada waliullah, bahkan beliau adalah sultanul aulia, pemimpinnya para waliullah. Syekh Abdul Qadir Jailani radhiyallahu an pernah berkata, "Ma wassalat ilallahi minal qiyamil laili wa shaumun nahar, walakinna wassalat ilallahi bil kirami wa sadrin nas." Yang artinya bahwa beliau Syekh Abdul Qadir Jailani berkata, seseorang itu tidak akan sampai kepada Allah, tidak akan wusul kepada Allah hanya mengandalkan dengan memperbanyak salat sunnah dan puasa sunnahnya. Tetapi seseorang itu bisa sampai kepada Allah bil kirami wasadrin nas, yaitu dengan memanusiakan manusia dan juga tidak menyakiti hati manusia atau menghargai sesama manusia. Penjelasan ini dalam tanda kutip adalah memperbaiki hablum minan nas. Di satu sisi kita memperbaiki hablum minallah, juga kita memperbaiki hablum minan nas, yaitu hubungan kita kepada sesama manusia. Memanusiakan manusia merupakan salah satu daripada cara sampai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu, momentum Isra dan Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bisa kita petik hikmahnya adalah salah satunya tazkiyatun nafas, yaitu pembersihan hati, pembersihan jiwa dari sifat-sifat tercela, dan dengan tujuan sampai kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hal yang terpenting yang harus kita pelajari dan harus kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Hadirin jamaah rahimakumullah. Salat yang kita laksanakan setiap hari, baik salat wajib maupun salat sunnah, merupakan mi'rajul mu'minin, yaitu mi'rajnya orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Salat juga bisa dijadikan sebuah terapi untuk diri kita, membenahi hati kita, membenahi akal pikiran kita, sehingga salat yang kita laksanakan membekas untuk diri kita sehari-hari. Allah perintahkan salat di dalam Al-Quran dengan kalimat aqimus salat, yaitu mendirikan salat. Mendirikan salat bukan hanya di dalam salat, tetapi mendirikan salat di luar salat, yaitu kehidupan kita sehari-hari. Banyak sekali nilai-nilai di dalam salat kita yang kita harus petik, yang kita harus ambil hikmahnya untuk kehidupan kita sehari-hari. Sehingga salat bukan hanya sekedar formalitas yang kita laksanakan tanpa membekas, tetapi salat adalah merupakan hal yang istimewa untuk membenahi diri kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Momentum Isra dan Mi'raj mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala bahwa di dalam kehidupan kita ada hubungan antara makhluk dan khalik. Ada hubungan antara yang diciptakan dengan yang menciptakan. Oleh karena itu, salat yang kita laksanakan,
kita dasari dengan keikhlasan, kita dasari dengan ketawakalan dan kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Diawali dengan takbiratul ihram, dengan kita mengucapkan niat di dalam hati kita dengan mengangkat kedua tangan kita. Mengangkat kedua tangan kita dengan mengucapkan kalimat Allahu Akbar ketika kita hendak melaksanakan sholat adalah merupakan bentuk kepasrahan kita kepada Allah, bentuk ketawakalan kita kepada Allah, bentuk penyerahan totalitas 100% diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita mengucapkan Allahu Akbar, maka yang hanya besar adalah Allah, yang hanya kuasa adalah Allah, kita makhluk adalah makhluk yang lemah. Kita manusia adalah makhluk yang tidak berdaya. Kita adalah makhluk yang tidak kuasa. Semua yang kuasa dan yang besar hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah salah satu nilai yang ada di dalam sholat. Bentuk kepasrahan dengan mengangkat kedua tangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sujud di hadapan Allah, meletakkan akal sehat kita, meletakkan otak kita di bawah, meletakkan akal pikiran kita sejajar dengan kaki kita, yang mengartikan bahwa apa? Potensi kita, kemampuan kita, kebisaan kita di hadapan Allah tidak ada apa-apanya. Dengan mengucapkan subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, yang artinya maha suci Allah yang maha tinggi, maka yang paling rendah adalah kita semua. Hadirin jamaah rahimakumullah. Itulah salah satu nilai-nilai yang ada di dalam sholat. Itulah salah satu hikmah yang kita petik dalam ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, pernah disampaikan oleh Sayyidina Ali karamallahu wajha, wa inna minal syughli yakfika at-ta'atu syughlan. Sesungguhnya di dalam kehidupan kita, di dalam kegiatan kita, banyak sekali kita memiliki ritualitas dan kegiatan dari pagi hingga malam hari, bahkan hingga pagi lagi. Tetapi apa kata Sayyidina Ali? Yakfika at-ta'atu syughlan. Cukup ketaatan kita adalah kesibukan kita hidup di dunia ini. Semoga ini bermanfaat untuk kita semua. Semoga Allah membersihkan hati dan jiwa kita sehingga kita ibadah kepada Allah dengan penuh rasa keikhlasan, dengan penuh rasa kepasrahan dan ketakwalan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita semoga mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim wa qur rabbighfir warham wa anta khairur rahimin. Rabbi firli dzanbi wa li وعلى آل سيدنا محمد. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim thumma radadnahu asfala safilin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Faya ayyuhal mu'minun ittaqullah
ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Shadaqallahul azim wa shadaqa rasuluhun nabiyyul habibul karim. Wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Wa ala baqiyati sahabati wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin alaina ma'ahum bi rahmatika ya Allah ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'bana وبلغنا رمضان في هذه السنة بالصحة والعافية والسلامة واغفر لنا ذنوبنا برحمتك يا الله يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله Inna allaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'izukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullaha al-'azima yadhkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimis salat.